think to myself, what a wonderful world. Shiori. Shiori. Alright, just listen to me. Shiori. Trust me. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Apa kabar kalian semua? Seperti biasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Kali ini kita akan membahas film yang berkaitan dengan seorang YouTuber horor, di mana YouTuber ini selalu membuat konten settingan. Karena konten yang dia buat merasa kurang menantang, dia pun nekat mencari sosok gaib ataupun monster sungguhan untuk menambah jumlah viewer dan subscriber mereka. Oke lah, daripada kalian makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Oh shit. What the fuck was that? Film diawali dengan diperlihatkan seorang YouTuber yang sedang membuat konten uji nyali di tempat yang angker. Akan tetapi video-video seram yang mereka buat dan mereka sajikan kepada para penonton semuanya hanyalah settingan. YouTuber ini merekayasa videonya agar banyak orang yang menonton. Kemudian orang yang menggunakan kostum serigala yang bernama Devon, dia menggunakan kostum serigala itu hanya untuk membuat videonya semakin menarik dan terlihat seperti nyata. Lalu pada keesokan harinya Devon melihat hasil video yang dia buat semalam. Ternyata video yang dia buat mendapatkan penonton yang cukup banyak. Akan tetapi Devon merasa seperti masih ada yang kurang. Dan dia berkata harus mencoba sesuatu yang baru untuk videonya. Hingga akhirnya Devon ingin mencoba membuat video perburuan monster yang sungguhan dan terasa seperti nyata. Lalu temannya yang bernama Jamal sangat setuju dengan ide tersebut, dan dia menamai proyek barunya dengan nama Monster Project. Lalu Devon memulai proyeknya dengan memasang iklan. Dan pada iklan tersebut, Devon mengajak orang-orang yang tahu tentang monster dan hal-hal gaib untuk segera menghubunginya. Kemudian rencananya Devon akan mewawancarai orang tersebut dan menanyakan keberadaan sosok monster yang dia cari. Kemudian pada malam berikutnya mereka menuju ke rumah Jamal dan berkenalan dengan temannya Jamal yang bernama Brian. Kemudian Brian mengatakan kalau mereka menerima sebuah paket dari seseorang yang bernama Sayla. Dan Sayla ini juga ternyata mengirim email ke Devon. Dan dia mengaku kalau dia adalah seorang vampir. Sayla atau vampir ini mau diwawancarai tetapi dengan syarat, di mana mereka harus memberinya darah terlebih dahulu. Dan ternyata di paket yang dia kirim terdapat alat untuk mengambil darah. Tentu Devon yang sangat semangat dan senang menyuruh Jamal untuk menyumbangkan darahnya, tetapi Jamal menolak. Untungnya si Brian mau memberikan darahnya kepada si vampir, demi kelancaran channel YouTube milik Devon. Setelah mereka mendapatkan darah, mereka langsung pergi ke tempat yang sudah dijanjikan oleh si vampir. Ketika sudah sampai di lokasi, Devon menaruh darah tersebut di bangku taman, tetapi mereka teralihkan oleh sesuatu dan melihat ayunan yang bergerak sendiri. Lalu ketika mereka melihat ke arah bangku tadi, ternyata darah tersebut sudah menghilang. Setelah itu mereka pun pulang ke rumah Jamal. Di dalam perjalanan, Brian sempat mengatakan kepada Devon bahwa tidak seharusnya mereka mencari makhluk-makhluk ini. Tapi Devon dan Jamal tidak peduli dan malah mengolok-olok Brian. Ketika mereka sudah sampai di rumah Jamal, mereka mendengar ada orang yang sedang menggedor pintunya. Si Jamal langsung bergegas mengambil kamera dan berencana ingin langsung merekam kejadian tersebut. Tetapi ketika pintu dibuka, dia tidak menemukan siapapun di luar dan malah menemukan sebuah kaset DVD yang bertuliskan Shiori. Lalu kemudian mereka melihat kaset DVD tersebut. Terlihat pada isi DVD itu ada seorang wanita Asia yang cantik, di mana dia bercerita bahwa tubuhnya ini selalu dirasuki oleh iblis yang jahat. Lalu dia pun meminta tolong kepada Devon and the gang agar bisa menyelamatkan dirinya dari iblis tersebut. Oh shit. Devin, I know you seen that shit. Di sini Devon langsung menghubungi nomor telepon yang sudah dikirim melalui email. Shiori ingin bertemu di suatu tempat untuk menceritakan apa yang sedang dia alami. Tentu saja demi AdSense, Devon langsung menyetujui ajakan Shiori. Ketika dia menutup telepon, Jamal sempat mengungkit perkataan Brian di dalam mobil ketika mereka pulang dari taman tadi. Dan di sini Devon mengatakan ke Jamal bahwa Brian hanyalah anak parasit
dan seorang pecandu narkoboy. Kemudian scene berganti ke acara ulang tahun si Brian. Terlihat si Jamal dan teman wanitanya yang bernama Muriel sedang berduaan. Ya, namanya pesta anak muda di Amerika tidak jauh dari yang namanya narkoboy. Di sini terlihat si Brian ternyata masih aktif menggunakan barang haram tersebut. Tetapi Brian mengaku ke Jamal kalau dia sudah berhenti menggunakan barang haram itu. Dan di sini Brian juga menyinggung Jamal kalau dia ternyata mendengar percakapan antara Devon dan Jamal sebelumnya. Tidak lama kemudian Devon yang ternyata tidak diundang pun datang ke pesta Brian dan memberikan Brian uang sebagai permintaan maaf atas perkataannya. Dan sebagai imbalan karena dia sudah membantu menyumbangkan darahnya ke si vampir. Di sini Devon juga ingin mengajak Brian untuk bergabung ke dalam proyeknya untuk menjadi kru pada saat wawancara nanti. Dan tawaran itu pun diterima oleh Brian. Singkat cerita, keesokan harinya mereka langsung menuju ke tempat yang sudah dijanjikan oleh Shiori. Dan di sana rencananya Devon juga ingin wawancara dengan beberapa orang yang sudah melihat iklannya, termasuk si vampir Sayla. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah yang terlihat cukup tua. Dan di sana mereka sudah disambut oleh seorang bapak-bapak yang bernama Richard. Richard ini adalah juru kunci dari rumah tersebut. Terlihat sekilas rumah itu banyak sekali jendela yang tertutup sama papan kayu. Richard juga mengatakan kalau tempat ini dulunya adalah tempat sekte pemuja iblis. Kemudian Devon menyuruh temannya untuk menaruh HP mereka di mobil karena Devon tidak mau pada saat wawancara nanti terganggu oleh suara handphone atau ada dari teman-temannya yang sibuk bermain dengan handphone. Lalu dengan rasa sedikit kesal, teman-temannya pun akhirnya menuruti permintaan Devon. Sebelum masuk, Richard menyuruh mereka untuk menunggu terlebih dahulu karena istrinya ini terkadang bisa menjadi sangat menakutkan. Sesaat kemudian pintu di sebelah Devon terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam terdapat wanita tua yang ternyata dia adalah istri si Richard yang sedang komat kamit tidak jelas. Can you hear me? Tidak lama kemudian Richard pun datang dan langsung membawa istrinya pergi dari sana sambil menjelaskan kalau beberapa ruangan di rumah tersebut sudah sangat rapuh. Lalu tiba-tiba istri Richard berteriak dengan aneh dan keadaan pun langsung menjadi panik seketika. Di sini Richard berkata dia akan membawa istrinya ke rumah sakit terlebih dahulu dan kunci rumah tersebut diberikan kepada Devon. Kemudian mereka langsung menyiapkan alat-alat untuk sesi wawancara. Devon pun memulai latihan untuk opening videonya. Hi, my name is Devin Adams, creator of the Monster Project. We will interview 3 strangers who claim to be real-life monsters. Cut. Man, take it back. My voice was off. Tetapi mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Dengan cepat Devon dan Jamal langsung bergegas menuju ke sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari suara Shiori yang telah berada di rumah tersebut. Shiori terlihat sudah siap dengan wawancaranya. Tetapi karena narasumber yang lain belum datang, Devon pun menyuruhnya untuk menunggu dulu di ruangan yang sudah dia siapkan. Kemudian Devon menyuruh Brian merekam ruangan atas dan memberikan nama di setiap ruangan untuk para narasumber. Dan ketika dia ingin menandai ruangan tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara wanita yang tertawa. Alright, done. Hello? You okay? Di sisi lain, Jamal yang sedang berjaga-jaga melihat ada orang yang sedang menuju ke rumah tersebut. Lalu dia segera memberitahu Devon tentang orang yang datang itu. Ternyata yang datang itu adalah Sayla yang mengaku dirinya sebagai vampir. Lalu Devon pun mempersilahkan Sayla masuk. Di sisi lain, Brian terlihat mulai sakau dengan narkobanya, padahal dia mengaku sudah bertobat dan sudah sembuh dari ketergantungan obat tersebut. Lalu untuk menyembunyikan kecanduannya, dia pun menuju keluar. Dan karena sudah tidak sanggup lagi menahan sakaunya, akhirnya Brian pun menggunakan barang haram itu secara diam-diam. Kemudian tiba-tiba datanglah seorang pria yang mengaku kalau dia ini adalah werewolf atau manusia serigala. I'm so happy you could join us. Karena dirasa semua narasumber sudah berkumpul, kemudian Devon pun memulai wawancaranya. Orang pertama yang akan diwawancarai adalah si manusia serigala. Pria yang identitasnya dirahasiakan itu menceritakan kalau dia mendapatkan kekuatan manusia serigala dari sebuah perjanjian dengan iblis. Bahkan ritual pembunuhan pun sudah dia lakukan.
Sell your soul to the devil. Yes, you make a pact for power. Blinds you. Kemudian giliran Sayla yang diwawancarai. Tapi di sini si Sayla maunya cuma diwawancarai oleh si Brian. Mau nggak mau akhirnya mereka pun menuruti kemauan Sayla. Akhirnya Sayla pun mulai bercerita tentang siapa dirinya. Dia mengatakan bahwa dia juga bisa mati dan tidak kekal seperti cerita vampir pada umumnya. Dia juga bisa berkeliaran pada siang hari dan tidak takut terkena cahaya matahari. Sayla juga mengatakan kalau darah Brian yang diberikan kepadanya kemarin itu mengandung barang haram atau narkoboy. Mendengar hal itu, Brian membentak Sayla dan mengatakan jika dia adalah pembohong. Lalu dia pun langsung pergi dari sana. Jamal pun langsung mengikutinya. Di sini Jamal sangat marah kepada Brian karena Brian telah berbohong kepadanya dengan mengatakan kalau dia sudah terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang. You lied straight to my face. You lied to everybody. Merasa sudah terpojok, Brian pun langsung melampiaskan amarah dan rasa penyesalannya. Dan sekarang giliran Shiori yang akan diwawancarai. Di sini Shiori mengatakan dia ingin terbebas dari penderitaannya, dan iblis dalam dirinya berjanji dia akan pergi jika nanti malam dia bertemu dengan Devon. Lalu Devon pun bertanya kepada Shiori, bagaimana rupa dari iblis itu? Shiori pun menjelaskan kalau iblis ini selalu tersenyum, matanya lebar dan terlihat seperti seekor binatang. Tiba-tiba Shiori terlihat sangat ketakutan dan mereka pun berusaha untuk menenangkan Shiori. Shiori, it's okay. There's nothing there. Seketika lampu di rumah itu pun langsung padam. Devon menyuruh Muriel menghidupkan lampu di rumah tersebut, tetapi ketika Muriel sedang menuju ke tempat untuk menghidupkan lampu, dia pun terkejut karena mendengar sesuatu di ruangan yang sudah dilewatinya. Kemudian Muriel memeriksa ruangan tersebut dan melihat lelaki yang mengaku sebagai GGS tadi sedang membongkar kayu di jendela dan melihat ke arah bulan yang ternyata gerhana bulan sedang terjadi. Lalu tiba-tiba pria itu berubah menjadi manusia serigala seutuhnya. Melihat hal itu, Muriel pun langsung kabur dan memberitahukan semua kejadian itu kepada teman-temannya. Ketika Muriel ingin mengajak Shiori keluar, Shiori malah bertingkah aneh. Dan ternyata Shiori sedang dirasuki oleh iblis yang jahat. Mereka pun di sini sangat panik dan berusaha secepat mungkin untuk keluar dari rumah tersebut. Jamal yang panik dan histeris terus mengoceh nggak jelas. Dia mengatakan kalau semua ini hanya halusinasi saja dan monster itu tidak nyata. Teriakan Jamal pun membuat Brian bergegas kembali ke teman-temannya yang masih berada di dalam rumah. Sesampainya di sana, Muriel memberitahukan semua yang terjadi kepada Brian. Lalu Brian langsung masuk ke ruangan lain untuk mencari si Jamal, tapi dia hanya menemukan kameranya saja. Kemudian Devon mengambil alat pengusir setan yang sudah dia bawa. Ketika mereka lanjut mencari Jamal, tiba-tiba Brian mendengar suara tangisan. Dan ternyata itu adalah suara Shiori. Karena si Brian ini tidak tahu kejadian tadi, dia pun menghampiri Shiori yang sedang dirasuki oleh iblis. Shiori. Ketika Brian sudah kembali sadar, mereka pun mendengar suara Jamal yang berasal dari lantai 3. Mereka pun langsung bergegas menuju ke sana. Sesampainya di sana, mereka melihat Jamal yang sedang kesakitan akibat serangan dari manusia serigala. Jamal bisa bertahan karena dia tadi menembak manusia serigala itu dengan pistol yang dia bawa. Ketika mereka ingin membawa Jamal ke bawah, rintangan yang baru muncul kembali. Di sini mereka pun diganggu oleh si vampir, dan situasinya pun semakin kacau. Alhasil Muriel pun ditangkap oleh si vampir itu, dan dia dibawa ke lantai atas. Parahnya lagi, si vampir itu berhasil mengisap darah Muriel. Brian yang kesal langsung menyerang vampir itu hingga terjatuh ke lantai bawah. Dan di sini Brian harus melawan vampir yang sedang kelaparan tersebut. Untungnya tidak lama kemudian Jamal menyerang vampir itu dari belakang, dan dia berhasil membunuhnya. Tidak lama setelah itu Jamal kembali merasa kesakitan akibat serangan yang dia dapat dari si werewolf. Begitu juga dengan si Muriel, yang kesakitan akibat lehernya tadi digigit oleh Sayla alias si vampir.
Mereka pun kembali menuju ke lantai bawah, tapi lagi-lagi mereka bertemu dengan Shiori. Untungnya kali ini Shiori sedang tidak dirasuki iblis. Dengan cepat mereka pun membawa Shiori untuk segera keluar dari sana. Tapi di saat mereka ingin turun, lagi-lagi manusia serigala itu pun muncul dan langsung mengejar mereka. Dikarenakan pintu keluar susah dibuka, mereka pun akhirnya menuju ke arah basement. Ketika di basement, mereka menemukan simbol-simbol untuk pemujaan setan. Shiori pun kembali panik dan ketakutan. Di sisi lain, Brian yang sudah kebingungan mencari jalan keluar terus diganggu oleh makhluk penghuni rumah tersebut. Hingga akhirnya dia pun bertemu Shiori yang kembali dirasuki oleh iblis yang jahat. Dan iblis tersebut terlihat ingin membunuh Brian. Ketika mereka ingin kembali ke atas, ternyata Shiori sudah menghadang mereka. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun berhasil menangkap Shiori dan membacakan doa-doa untuk mengusir iblis dari tubuhnya. Ketika Shiori sudah tidak berdaya, iblisnya malah pindah ke tubuh Muriel. Ternyata diketahui iblis itu mengincar jiwa Brian yang penuh dengan dosa. Setelah dibacakan doa, iblis itu pun keluar dari tubuh Muriel dan kembali lagi ke tubuh Shiori. Untungnya mereka berhasil mengalahkan si iblis dengan salib yang Devon bawa. Setelah itu mereka melihat Jamal sudah tidak berdaya dan mulai berubah menjadi manusia serigala. Ditambah lagi manusia serigala di awal tadi masih mengejar mereka. Dikarenakan kondisi Jamal yang sudah tidak memungkinkan, dia pun menyuruh teman-temannya untuk pergi dari sana dan tidak usah memperdulikan dirinya. Lalu tiba-tiba manusia serigala itu pun membunuh Jamal. Kemudian mereka yang masih tersisa pun lanjut untuk mencari jalan keluar. Tapi kali ini giliran si Muriel yang menjadi beban bagi teman-temannya. Di sisi lain terlihat si Brian sedang bersembunyi di suatu tempat. Ketika merasa sudah aman, dia pun keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi dia malah bertemu dengan sosok iblis yang menghuni rumah itu, yaitu iblis dengan kepala kambing. Lalu tidak lama kemudian dia bertemu dengan Muriel. Namun di sini ternyata si Muriel sudah berubah menjadi vampir. Dan sialnya tangan Brian juga terkena gigitan oleh Muriel. Dan akhirnya Brian berhasil membunuh si Muriel. Dan lagi-lagi si manusia kopet, maksud saya si manusia serigala tadi, kembali muncul. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Brian berlari ke salah satu bangunan yang berada tidak jauh dari rumah tersebut. Lalu Brian mencari senjata untuk melawan si manusia serigala. Dan akhirnya Brian berhasil membunuh manusia serigala itu. Singkat cerita, Brian lalu mengelilingi isi bangunan tersebut. Dan di salah satu ruangan dia menemukan ada monitor CCTV yang selalu mengawasi gerak-gerik mereka di rumah tersebut. Dia juga menemukan simbol setan yang dimana pada simbol itu terdapat foto Devon di tengahnya. Tidak lama kemudian tiba-tiba Devon bersama iblis kepala kambing itu muncul. Dan ternyata selama ini Devon sudah membohongi mereka. Dan sebenarnya dia adalah bagian dari sekte pemuja iblis. Di sini Brian masih tidak percaya dengan semua ini. Dan biarpun dia seorang pecandu, dia masih sempat berdoa meminta pertolongan kepada Tuhan. Di sini terlihat doa Brian lumayan manjur, karena si Devon tersiksa dengan doa yang dia bacakan. Devon berkata kalau semua yang terjadi adalah bagian dari rencananya, dan bertujuan hanya untuk mendapatkan konten yang benar-benar terlihat seperti nyata. Dan dia pun berkata dia tidak akan menjadi tersangka pembunuhan, karena bukan dia yang secara langsung membunuh teman-temannya. Kemudian Devon pun mempersiapkan ritual untuk membangkitkan Raja Iblis, yang bernama Baphomet, dan menumbalkan jiwa teman-temannya yang sudah mati. Sementara si Richard dan istrinya yang juga merupakan bagian dari ritual, membantu Devon menjalankan semua rencananya. Ketika si Devon sudah membacakan mantra ritualnya, darah dari tubuh Brian pun diambil untuk menjadi persembahan terakhir dari ritual tersebut.
Dan film pun selesai. Sebenarnya obsesi Devon untuk mendapatkan konten yang nyata lebih mirip seperti sifat psikopat pada umumnya. Karena dia tidak merasa menyesal sedikit pun mengorbankan jiwa orang-orang di sekelilingnya. Ya, intinya rencana Devon berjalan dengan lancar. Dia berhasil menjalankan ritual dari sekte yang dia sembah. Ditambah lagi mendapatkan konten yang bagus untuk video YouTube-nya. Oke lah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.